Kalau misalkan peserta nomor 2 ini dia terdaftar di Dapodiknya, ini adalah kurang dari 3 tahun, maka dia akan menjadi pelamar umum. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat saya, pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru terkait tentang bagaimanakah cara mengetahui atau cara cek formasi yang masih kosong pada seleksi PTKK Guru 2022. Yang mana di sini nanti kita akan bisa mengetahui, selain kita bisa mendapatkan informasi bahwa formasi tersebut itu masih kosong, dan juga kita juga bisa mengetahui siapa saja daftar nama pelamar prioritasnya, baik itu prioritas 1, 2 maupun 3. Yang mana di sini sangat bermanfaat sekali bagi teman-teman sebagai strategi awal ya untuk pelamar umum. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, di sini kita cermati dulu pasal 33 ya, ayat 1. Pelamar prioritas ini wajib mendaftar pada sekolah tempat bertugas sepanjang di sana itu tersedia kebutuhan yang sesuai dengan sertifikat pendidik dan atau kualifikasi akademik yang dimilikinya. Kemudian dalam hal jika di sana itu nggak ada yang sesuai, maka kita bisa memilih sekolah lain. Kemudian pemilihan sekolah itu dimaksud pada ayat 1 dan 2 itu adalah merupakan keberminatan pelamar ya untuk memilih tempat bertugas jika nanti kita diterima sebagai P3K. Dan pada akhirnya untuk keputusan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditentukan oleh pejabat pembina kepegawaian berdasarkan rekomendasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan juga teknologi atau Kemendikbudristek. Nah, di sini teman-teman untuk mengetahui apakah formasinya itu masih kosong itu berapa dari kemarin sisa di tahun 2021, kalian bisa masuk. Sebenarnya kita dulu bisa melihatnya pada pengumuman ini teman-teman, yaitu pengumuman seleksi PTKK Guru. Ini adalah untuk tahap 2 ya kemarin. Namun saat ini sudah nggak bisa diakses sepertinya karena sudah diganti untuk internal linknya. Nah, di sini teman-teman bisa cek langsung ke BKPP di mana tempat teman-teman ini menjadi guru honorer atau ingin melakukan pendaftaran. Nah, di sini misalkan saja ini saya berada di Kabupaten Ngawi ya. Nah, saya di Kabupaten Ngawi, maka di sini saya bisa masuk ke BKPP. Nah, kita ketikkan kata kunci seperti ini misalkan, kemudian kita bisa klik pada bagian BKPP-nya atau cek pada unduhannya. Bagian unduhan kalian bisa scroll dan cari hasil seleksi kompetensi P3K Guru tahap 2, atau kalian cek pada websitenya sesuai dengan daerah masing-masing. Misalkan di sini teman-teman bisa cek pada bagian pengumuman yang terakhir yang telah diumumkan, sehingga teman-teman akan mendapatkan tampilan yang seperti ini teman-teman. Nah, dari hasil seleksi yang tahun kemarin di sini kita bisa mengetahuinya bahwa ini adalah ada satu formasi kosong. Ini adalah ada satu formasi sebenarnya untuk guru jabatan fungsional ahli pertama guru PKN ya di SMP negeri ini ada satu formasi. Nah, di sini pada hasil seleksi P3K Guru tahap 2, maka di sini tidak lolos passing grade ya. Sehingga di sini masih TL, yaitu tidak lulus. Nah, berikutnya di sini kita mendapatkan informasi bahwa pada seleksi P3K Guru tahap 1 dan juga di tahap 2 kemarin, maka di sini karena di sini nggak lulus, berarti formasi yang satu ini untuk guru PKN ini adalah masih kosong teman-teman. Kemudian yang seperti ini. Nah, di sini ada formasi ahli pertama guru TIK. Formasi yang dibuka ini satu, namun di sini ini kosong semua, tidak ada yang melamar. Artinya ini nanti juga akan menjadi formasi yang masih kosong, yang bisa kita siapkan untuk dilamar teman-teman. Nah, berikutnya contoh lagi adalah seperti ini ya. Nah, di sini di sebuah SD negeri ini kemarin ada jabatan yaitu untuk formasinya ahli pertama guru agama Islam. Nah, di sini ada satu formasi, namun dari peserta nomor urut 1, nomor urut 2 dan juga nomor urut 3 ini ternyata tidak ada yang lolos. Nah, di sini adalah dikarenakan semuanya ini tidak lulus passing grade teman-teman.
Nah, di sini karena nggak lulus passing grade sehingga di sini adalah predikatnya ini adalah TL ya, atau tidak lulus. Nah, ini nanti untuk menganalisa apakah ketiga peserta ini nanti mau mendaftar ke sini lagi ataukah tidak, itu tentunya kita tidak bisa ya untuk mengetahuinya untuk di hasil seleksi kompetensi 2 ini, dikarenakan untuk di hasil tahap 2 ini tidak ada keterangan apakah itu X ataukah itu Y ya, apakah itu dari pendaftar sekolah Indo ataukah non Indo, kecuali kalau di tahap 1. Nah, cara kita untuk mengetahuinya ini adalah kita bisa melakukan pendekatan personal. Di sini kan kita mendapatkan nama ya. Nah, di sini kita bisa berkoordinasi. Tentunya dalam satu lingkup kabupaten itu adalah kita banyak yang kenal teman-teman, apalagi dalam satu lingkup kecamatan. Nah, seperti itu. Kalau misalkan di sini peserta yang nomor 1 ini nanti adalah dia itu guru honor sekolah negeri yang ada di sekolah ini, otomatis. Nah, ini misalkan nomor 1 ini dia adalah guru yang ada di SD ini. Kemudian dia ini masa kerjanya ini adalah lebih dari 3 tahun, terdaftar di Dapodik, maka dia nanti itu masuknya kepada peserta prioritas kategori 1 teman-teman. Sehingga nanti prioritas kategori 3 ya teman-teman. Maaf, di sini prioritas kategori 3. Sehingga ini nanti dia pasti akan melamar di sini lagi. Nah, akan melamar di sini lagi. Kalau misalkan dia ini bukan dari sekolah ini dan di sekolah asalnya sana ini adalah ada formasinya, dia nanti harus melamar yang ada di sekolah tersebut. Begitu juga dengan peserta-peserta yang lain. Kalau misalkan peserta nomor 2 ini dia terdaftar di Dapodiknya ini adalah kurang dari 3 tahun, maka dia akan menjadi pelamar umum, sehingga nanti harus ikut seleksi lagi. Kalau misalkan di sini masuk ke P3, maka dia nanti tidak akan mengikuti seleksi menggunakan 1 UNBK lagi, namun menggunakan mekanisme seleksi yang ditentukan oleh Kemendikbudristek sesuai yang tertuang dalam Permen Pan RB yang terbaru. Begitu juga dengan peserta yang nomor urut 3, itu adalah juga diberlakukan hal yang serupa seperti itu teman-teman. Tentunya untuk seleksi P3K Guru tahun 2022 nanti dengan draft mekanisme rekrutmen yang ada, maka di sini nanti untuk formasinya ini sangat banyak teman-teman. Jadi dari sisa formasi tahap 3 ini digabung dengan formasi P3K Guru tahun 2022. Nah, jadi sisa formasi tahap 3 inilah 200 sekian, ini 212.000 sekian, ini nanti digabung dengan formasi 2022 yaitu 758.018, sehingga nanti akan menjadi seperti ini. Nah, untuk saat ini tentunya di masing-masing daerah ini sedang dilakukan pemetaan ya, untuk mengetahui kira-kira di tiap sekolah itu kekurangan gurunya itu berapa. Tentunya di daerah teman-teman juga dilakukan hal yang serupa, yang misalkan sekolah A itu berapakah PNS-nya, berapakah honorernya, berapakah formasi yang belum ada gurunya, tentunya akan dimaksimalkan. Mengingat bahwa nanti mulai tahun depan itu sudah tidak ada lagi yang namanya istilah honorer ya, dikarenakan sudah ada surat terbaru dari Kemenpan RB, yaitu surat status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat, itu nanti akan diselesaikan pada tahun ini. Yang tidak terakomodir di sana kemudian nanti akan diarahkan yaitu menjadi tenaga outsourcing. Semoga kita lulus ya dalam seleksi P3K di tahun 2022 ini.